Maka dari itu, Zazilul sangat yakin baca pres Anies dan baca wapres Muhaimin dapat memenangkannya dalam satu putaran. Diketahui, Zazilul meminta para jawara untuk memilih serta ikut mensosialisasikan Anies dan Muhaimin di lingkungan terdekatnya. Oke, saya ingin ke Bang Syahganda. Bang Syahganda, dipilihnya Muhaimin untuk menjadi wakil Anies dinilai sebagai pilihan yang berisiko. Mengingat awalnya kan Gus Imin ini tidak satu gerbong dengan Gerakan Perubahan. Lalu apakah risiko ini memang layak untuk dipertaruhkan sebetulnya? Ya, sangat layak ya. Jadi begini, saya waktu diberitahu 2 bulan lalu oleh salah satu petinggi Nasdem bahwa niat Nasdem itu memasangkan dengan Caimin, ya itu saya bilang kalau dengan Caimin bisa dapat itu kamu bisa 1 kali putaran menang, nggak perlu 2 putaran, ya kan? Jadi sebenarnya tentu berisiko. Risiko itu ya risiko akan dihajar terus oleh kekuasaan yang menginginkan partai lain yang atau orang lain yang jadi presiden dan wakil presiden. Tapi risiko itu kan high risk, high return kan. Nah sekarang ada opportunity besar buat pasangan yang diusung Pak Surya Paloh dan Nasdem dan PKS ini ya untuk menang 1 putaran. Ya saya secara keahlian saya sosiologi dan ilmu psikologi massa dan lain-lain, saya yakin ini 1 putaran bisa karena pertama block vote-nya yang saya hitung, block vote kita ini udah teman-teman ini udah sampai 50 juta. Ya, itu suara block vote dari PKB ini sendiri, ya itu kan 10,26% itu kalau di 2024 ya nanti itu jumlahnya udah 15 juta dan itu most likely semua PKB itu pasti milih pasangan ini karena ada Muhaimin di sana, ya insya Allah ya. PKS juga dia sistemnya captive market block vote dia ketika pilih Anies pasti pilih Anies itu bisa 15 juta PKS. Ya kenaikannya signifikan dalam survei-survei, jadi udah 30 juta. Ya, kemudian kelompok tradisional yang selama ini oposisi, ya itu ada 5 juta yang terhubung dengan 212. Ya itu pasti mereka dukung Anies menurut saya. Ya kemudian besok tanggal 11 nanti ya berapa hari lagi ada deklarasi dari serikat buruh terbesar di Indonesia untuk mendukung pasangan Anies dan Muhaimin itu 5 juta. Itu udah 40 juta ya. Nasdem itu kalau dia tidak block vote ya dengan angka dia sekarang di atas 10% perolehan suaranya, dia juga bisa menciptakan 7 juta sampai 10 juta. Nah yang lain-lain itu akan membentuk 50 juta. Dengan 50 juta ini modal dasar Anies Muhaimin harusnya bisa ditingkatkan untuk menang 1 putaran karena itu udah lebih dari sekitar 40-an% itu. Nah itu keyakinan saya high risk high return itu. Jadi itu aja pandangan saya, Bu Pera. Ya. A few moments later. Di masa kampanye pekan kedua, pertarungan calon presiden dan calon wakil presiden semakin ketat. Tim pendukung Capres-Cawapres mulai sesumbar pemilihan presiden 2024 akan berlangsung 1 putaran saja. Namun mungkinkah Pilpres 1 putaran akan bisa terwujud? Atau jika ada yang harus tersingkir, siapakah yang terjungkal di laga perdana? Pertarungan calon presiden dan calon wakil presiden semakin ketat. Masa kampanye relatif pendek kurang dari 3 bulan dimanfaatkan masing-masing kandidat untuk meraih sebanyak-banyaknya suara dukungan. Safari politik digelar di sejumlah daerah, dari sekedar mengetuk pintu ke pintu, berkeliling bertemu komunitas, hingga menggelar kampanye akbar yang menghadirkan hingga ribuan orang. Sekali lagi, kita ingin menang 1 putaran. Tim pendukung Capres-Cawapres mulai sesumbar. Pemilihan Presiden 2024 akan berlangsung 1 putaran saja. Namun, mungkinkah Pilpres 1 putaran akan bisa terwujud? Menurut saya agak sulit memenangkan Pilpres 1 putaran. Bahkan klaim itu terlalu sembrono karena 2 alasan.
untuk memenangkan Pilpres satu putaran, seorang kandidat harus meraih sekurang-kurangnya 50% suara nasional dengan sebaran meraih 20% dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Artinya dia harus memenangkan suara 20% di sekurang-kurangnya 20 provinsi di Indonesia. Mengapa saya bilang klaim itu terlalu sembrono? Karena dua alasan. Pertama, sampai hari ke-9 kampanye, belum ada satupun kandidat yang bisa menancapkan pengaruhnya, program-programnya, tawaran-tawaran kebijakannya yang meyakinkan pemilih dan membuatnya superior dibanding kandidat yang lain. Dan yang kedua, kemunculan kandidat ketiganya belum keluar dari basis-basis pendukungnya. Jadi sampai hari ke-9 kampanye, kandidat itu masih jago kandang. Belum diterima secara merata di seluruh provinsi di Indonesia. Hasil sejumlah lembaga survei juga menunjukkan belum ada satupun dari ketiga pasangan kandidat yang mutlak menguasai suara pemilih di 50%. Namun, tren Prabowo Gibran tengah naik dan berpotensi menang satu putaran. Saya melihat bahwa potensi Pilpres 2024 ini bisa satu putaran karena pasangan Prabowo Gibran unggul di berbagai hasil survei di angka 42-43% meskipun masih 1 minggu masa kampanye. Saya melihat bahwa tren Prabowo Gibran unggul ini sangat menjauh dan melebar dibanding pasangan calon lain. Ketika tren ini terus meningkat, Prabowo Gibran sangat berpotensi untuk bisa memenangkan Pilpres 2024 di 14 Februari nanti. Ada potensi satu putaran juga. Kalau kita bicara satu putaran, yang paling berpeluang tentu adalah pasangan Prabowo Gibran. Dengan kata kunci mereka tidak melakukan ada semacam blunder politik yang terreplikasi berulang-ulang lalu meledak. Kepercayaan diri dari pasangan Capres-Cawapres dan timnya kadung menyeruak. Survei internal pun menjadi pegangan bahwa mereka akan lolos satu putaran. Tim TV One mengabarkan.